Ada di gereja kita tempat ini, saudara. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke 23. Kita akan baca firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dibaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan judul Perikop Tuhan Gembalaku yang baik. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan menyegarkan jiwa yang lelah. Sekali lagi temanya adalah Tuhan menyegarkan jiwa yang lelah. Ya. Banyak orang ketika kita akan memulai segala sesuatu itu, saudara, baik dalam berupa pekerjaan, bisnis, hubungan, ataupun pelayanan, kita mulai dengan penuh semangat yang luar biasa. Ya, dengan penuh semangat yang penuh untuk memulai segala sesuatu di dalam kehidupan dia. Tetapi saudara, seiring dengan perjalanannya waktu, ya, kita akan menentukan, kita akan menemukan di mana kondisi kita sedang berada di satu titik tertentu. Kita merasakan ada kejenuhan, kita merasakan ada kekosongan, kita akan merasakan suatu keadaan emosional yang sepertinya kita sudah lelah untuk melakukan semuanya ini. Ya, banyak kelelahan yang kita alami dalam menjalin hubungan, dalam bekerja, dalam pelayanan mungkin saja, ataupun dalam pendidikan saudara. Saudara sudah merasa lelah akan hidup ini. Atau saat ini saudara sedang berada di dalam satu pergumulan yang sangat berat terjadi di dalam hidupmu, dan itu terus saudara alami, saudara rasakan, dan saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, dan tidak pernah berhenti setiap pergumulan yang saudara alami saat ini, dan itu yang membuat saudara merasa lelah, ya, merasa capek, merasa letih akan hidup saudara saat ini. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak membawa semangat dalam hidup saudara, ada sesuatu yang tidak membuat saudara begitu antusias untuk melakukannya, karena saudara sudah berada di dalam titik yang paling rendah di dalam hidupmu, sehingga tidak ada lagi waktu, kesempatan untuk melangkah, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk berjuang, sehingga tidak ada lagi semangat untuk memperbaiki kehidupan saudara. Dan kita mengalami yang namanya kejenuhan, kekosongan, kelelahan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, Mazmur 23 mengatakan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ia akan menyegarkan jiwa kita. Ya. Bagaimana Daud? Dia menggambarkan Tuhan itu sebagai seorang gembala. Karena Daud adalah latar belakang dari seorang gembala. Bagaimana gembala itu akan menjaga kawanan dombanya agar tidak dimakan oleh binatang buas seperti serigala dan harimau, singa dan yang lainnya. Bagaimana gembala itu akan membawa kawanan dombanya ke padang rumput untuk diberikan makan kepada mereka. Bagaimana gembala itu memberikan minum kepada kawanan dombanya agar mereka tidak kehausan. Dan bagaimana gembala itu akan membawa mereka kembali untuk pulang ke
kandangnya dengan selamat. Daud sangat paham itu karena dia adalah seorang gembala sebelum dia menjadi seorang raja bangsa Israel. Dan di Mazmur 23 dia juga menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala di dalam kehidupan dia. Dia tahu ada hal yang tersulit yang sedang dia alami saat itu. Dia tahu ada tantangan yang dia hadapi pada saat itu. Dan dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukannya itu seorang diri. Oleh sebab itu dia membutuhkan seorang penuntun dan penolong dalam hidupnya. Dia membutuhkan seorang gembala yang menjagai dia, yang menyertai dia, yang melindungi dia, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saudara, pada saat pagi hari ini, jika saat ini hidup saudara sedang berada dalam suatu kondisi yang sangat lelah, sepertinya sudah capek sekali menjalani hidup yang penuh dengan derita, penuh dengan hujatan, penuh dengan siksaan, penuh dengan omongan orang-orang sana sini yang tidak benar dalam hidup saudara, maka pada pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita, Tuhan akan menyegarkan jiwa saudara. Amin. Hari ini saudara tidak akan merasakan lelah lagi untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Dia menyertai hidupmu. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar ada 3 hal tentang penyertaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan akan melepaskan setiap kelelahan yang saudara alami saat ini. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah tantangan pergumulan hidup saudara. Yang kita butuhkan ketika kita sedang lelah itu apa sih saudara? Yaitu ada orang yang menguatkan kita. Ada orang yang memberikan semangat, ada orang yang memberikan motivasi, ada orang yang memberikan saudara nasihat yang membangun kepada kita kan. Saudara sudah capek nih, saudara lelah. Tiba-tiba ada orang, ayo bangkit, ayo bangun, ayo semangat lagi. Pasti saudara akan bangkit lagi. Ya. Karena apa? Kita butuh kekuatan yang menguatkan hidup saudara. Tapi kalau tidak ada yang menguatkan hidup kita, kita sudah berada di dalam kondisi yang sangat lelah saat ini menjalani hidupmu. Lama-lama apa saudara? Lama-lama saudara sudah tidak merasa diri saudara itu berguna lagi untuk hidup. Puncaknya adalah saudara akan mengakhiri hidup saudara dengan cara-cara yang lain. Misalkan bunuh diri, misalkan mengasingkan diri, kabur dari rumah, tidak ketemu keluarga, saudara dan yang lainnya. Ya, misalkan tidak pelayanan lagi, berhenti pelayanan. Misalkan tidak lagi datang ke gereja, karena saudara sudah berada dalam kondisi yang sangat lelah. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan semua. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di setiap kondisimu yang sangat lelah saat ini. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Korintus, cukuplah kasih karunia. Karena ketika kamu lemah, ketika kamu lelah, ketika kamu putus asa, ketika kamu dalam kondisi yang ingin menyerah, tetapi disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Makanya Yesus berkata, jangan, tidak akan pernah engkau kutinggalkan sendirian. Karena Tuhan itu menyertai saudara. Di Cina ada seorang yang bernama Zhangda. Dia itu seorang anak yang masih berusia 10 tahun saudara. Ya. Pada saat itu ibunya meninggalkan dia karena bapaknya itu miskin dan sedang sakit-sakitan. Anak ini dia tidak sekolah, dia hanya merawat bapaknya.
dia rawat bapaknya, dia cari makan, terus dia beli obat untuk bapaknya. Dia harus berjalan melewati hutan kecil, dia akan mengambil daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan yang ada di hutan, kemudian dia buat untuk makanan. Kemudian setelah dia pulang sekolah, dia pergi ke pasar, dia menjadi kuli panggul di sana, dan upahnya itu dia gunakan untuk membeli obat ayahnya. Ya. Dia lakukan itu, saudara, selama 5 tahun. Seorang anak yang berumur 10 tahun, dia harus rawat ayahnya yang sedang sakit. Mereka keluarga miskin, susah. Ibunya meninggalkan dia karena ayahnya sedang sakit. Ya. Seharusnya itu bukan tugas dia, karena dia masih anak kecil. Tetapi kondisilah, keadaanlah yang membuat dia harus seperti itu. Ya. Dia bekerja, pulang sekolah, dia harus ke hutan cari makanan untuk kasih makan bapaknya, ayahnya. Dia lakukan selama 5 tahun. Kalau lelah, ya pasti lelah, capek, saudara. Tapi itu dia lakukan terus menerus. Dan pada suatu ketika, kisah Zangda ini didengar oleh masyarakat sekitar dan didengar oleh pengurus daerah di sekitar, pemerintah daerah sekitar. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada dia dan dia diberikan penghargaan dan dia mendapatkan donasi untuk ayahnya berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Dia harus melewati kehidupannya dengan kelelahan, tetapi dia bisa melewati itu semuanya karena apa? Ada kekuatan yang dia miliki. Saat ini saudara, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam surat yang dia tulis, dia mengalami penyakit yang dia rasakan, bahkan dia sampai menulis seperti duri dalam daging di dalam hidupnya. 3 kali dia memohon kesembuhan kepada Tuhan, tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Apakah dia harus berhenti menginjil? Apakah dia harus berhenti pergi ke daerah-daerah untuk menyampaikan firman? Tidak. Tetapi dia terus berjuang, dia terus memberitakan Injil. Karena apa? Dia tahu dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Dia sanggup mengubah kelelahan menjadi kekuatan. Dari mana? Ya dari Tuhan. Sakit yang dia alami tidak membuat dia berhenti untuk tidak melayani Tuhan. Masalah yang saudara hadapi tidak membuat saudara berhenti untuk tinggalkan Tuhan. Sakit yang saudara alami, keuangan saudara yang menipis, tidak berhenti saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan mengubahkan setiap pergumulanmu, setiap persoalanmu menjadi kekuatan dan berkat yang baru dari Dia. Amin. Jadi di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan semakin sempurna. Yang kedua adalah Tuhan akan memperingan beban hidup saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan kata menyegarkan ini, kata segar ini saudara, itu artinya adalah membuat kehidupan itu menjadi menyenangkan, menjadi nyaman, dan menjadi ringan. Itu artinya segar. Ya. Kalau saudara sedang haus, saudara minum air, wah itu saudara terasa segar sekali, nyaman sekali, nikmat sekali. Ya. Kata menyegarkan di sini adalah Tuhan akan memperingan beban saudara saat ini. Yang itu membuat saudara menjadi lelah, itu tidak akan lagi terasa lelah. Karena apa? Bebannya terasa ringan. Tadinya saudara berat memikul beban hidup saudara seorang diri, tetapi karena ada Tuhan, beban saudara itu akan terasa ringan. Membuat saudara bisa memikul beban hidup saudara tanpa
merasakan kelelahan. Karena Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Aku akan memberikan engkau kelegaan. Tuhan memperingan beban hidup saudara dan Dia akan memberikan saudara kelegaan. Lega itu artinya saudara tidak lagi memikirkan beban hidupmu. Lega itu artinya adalah fokusmu sekarang bukan lagi beban hidup saudara. Lega itu adalah saudara percaya bahwa beban hidup saudara saat ini itu akan bisa saudara buang bersama dengan Yesus. Itu artinya lega. Bebannya itu masih ada, betul masih ada. Tetapi beban itu tidak bisa membatasi saudara, tidak bisa menekan saudara, tidak bisa membuat saudara semakin jatuh lagi, tidak. Ada rasa plong, ada rasa lega, ada rasa lepas dari setiap beban itu saudara. Tapi saudara, agar Tuhan bisa meringankan bebanmu, saudara harus bisa melepaskan setiap beban saudara. Artinya apa? Artinya kita harus berserah penuh kepada Tuhan, melepaskan semua beban hidup kita kepada Dia. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara saat ini? Saudara khawatir akan hidupmu ke depan? Yang sekolah saudara khawatir untuk masa depanmu nanti mau bagaimana? Saya lulus sekolah mau ngapain ya? Saya lulus kuliah mau ngapain ya kira-kira ya? Saudara khawatir pekerjaan saudara saat ini masih minus, artinya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan saudara hari ini. Saudara khawatir akan pelayananmu saat ini, misalkan di kampung jemaatnya tidak mengalami pertumbuhan. Atau saudara khawatir akan hidup saudara, apakah saudara bisa umur panjang atau umur saudara tidak bisa panjang. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Serahkanlah kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan Dia akan memelihara kita. Ya. Kalau saudara ingin beban hidupmu lepas, serahkan kepada Tuhan. Dan ketika engkau menyerahkan bebanmu kepada Tuhan, yang kita lakukan adalah kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru, berdoa, serahkan setiap pergumulan saudara hari ini kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Ya. Jangan malah menyalahkan orang lain, jangan malah meminta bantuan kepada orang lain, jangan malah menjelek-jelekan orang lain atas masalah yang saudara hadapi saat ini. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, serukanlah kepadaku pada waktu kau kesesakan. Ya. Kita harus ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk berdoa dan bersekutu kepada Dia. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengabaikan kita dari setiap pergumulan hidup saudara. Amin. Bersama Tuhan saudara, beban hidup kita, apapun beban hidupmu, apapun kekhawatiran saat ini, kita akan bisa lalui dengan kekuatan dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa lepas dari segala kehidupan, yaitu kita harus hidup dengan kepenuhan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
ketika saudara merasa haus, saudara akan minum. Ketika saudara merasa lapar, saudara akan makan. Ketika saudara sedang mengalami kelelahan dan kehidupan hidup ini, maka saudara harus makan dan minum dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena di dalam firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita ini bisa dipenuhi oleh firman? Bagaimana setiap kelelahan dan beban hidup saudara bisa saudara selesaikan, tetapi firman Tuhan itu tidak bisa ada di dalam hidup saudara? Itu tidak mungkin. Ya. Saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tetapi saudara minta supaya Tuhan melepaskan setiap pergumulanmu, itu nggak bisa. Karena apa? Karena karaktermu belum diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan firman. Ya. Oleh sebab itu, makanya saudara, di dalam firman Matius 12 ayat 34, hai kamu keturunan orang ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang besar. Matius berkata, orang yang tidak pernah merenungkan firman, dia seperti keturunan ular beludak. Ya. Segala ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya ucapan jahat. Segala perbuatan yang dilakukan perbuatan yang jahat. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak menghidupi dirinya. Karena firman Tuhan itu tidak dilakukan di dalam hidupnya, sehingga perbuatannya itu jahat, perkataannya pun jahat. Oleh sebab itu Yosua selalu berkata, jangan engkau lupa, renungkanlah Taurat, firman Tuhan itu siang dan malam. Kita tidak boleh kosong akan firman. Kita harus selalu diisi, kita harus selalu dipenuhi oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hati kita ini terpenuhi, supaya hidup kita dipenuhi, sehingga perbuatan dan perkataan yang keluar di dalam hidup saudara adalah segala sesuatu yang baik, yang menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk orang banyak. Jangan perbuatanmu, perkataanmu selalu jahat. Pokoknya kalau dia ngomong, nyakitin hati. Sekali dia bicara, beberapa orang itu langsung sakit hati sama dia. Ya. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hati kita. Kita harus melakukan firman Tuhan itu, dan kita harus merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara sedang berada dalam kondisi yang lelah, baca firman. Firman itu yang akan menguatkan hidup saudara. Renungkan firman Tuhan. Firman itu yang akan menuntun saudara melewati setiap persoalan yang saudara hadapi saat ini. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Tuhan akan menyegarkan setiap hati dan jiwa yang lelah pagi hari ini. Dia akan berikan kekuatan dalam hidupmu. Dia akan menuntunmu ke dalam jalan yang benar, dan dia tidak akan membiarkan kau berada di dalam lembah kekelaman sendiri. Tuhan menyertai kita dan selalu bersama dengan kita. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita naikkan
pujian, sujud di atas.